warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi kelas 8 Pendidikan Agama Islam, yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu akan membacakan dulu apa sih tujuannya mempelajari iman kepada kitab Allah. Nah, ini untuk yang pertama, setelah mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka siswa diharapkan dapat membaca Quran surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan 4 dengan khusyuk. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan para rasul penerimanya dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, di sini yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah itu apa sih? Ya, iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian di sini ada dalil nakli yang menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 16. Nah, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa saja? Apakah kalian sudah pernah tahu? Apakah kalian sudah pernah mendengarkan? Nah, kita bahas sama-sama. Yang pertama ada kitab Zabur, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, yang kedua ada kitab Taurat, ya, diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab terakhir, yakni ada kitab Al-Quran, yaitu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas satu persatu. Kitab Zabur, ya, yang pertama itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini kitab diturunkan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan Allah pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Yang kedua, di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Ibrani. Kemudian ada pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Ya, di antaranya yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil tadi sudah disebutkan bahwa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab ini diwahyukan oleh Allah di Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Nah, kemudian ada secara umum kitab Injil ini berisi tentang apa saja? Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, kemudian yang terakhir ada kitab suci Al-Qur'an ya, yaitu kitab suci umat Islam ya. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi. Al-Qur'an diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an yaitu yang pertama ada akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima ada tarikh. Namun akidah itu apa? Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan itu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti apa? Seperti mengesahkan Allah. Yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat ada muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah yakni yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, kemudian di sini ada juga yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Apa itu perbedaannya? Nah, perbedaan kitab dan suhuf yaitu kitab itu adalah wahyu Allah yang diturunkan ya kepada para rasulnya, tapi yang sudah dibukukan. Jadi kitab itu adalah wahyu Allah yang sudah dibukukan. Kalau yang kedua itu ada suhuf. Kalau suhuf itu apa? Wahyu-wahyu Allah yang tidak dibukukan atau masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya masih sama-sama
firman Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Nah, setelah sebelum mengakhiri pembelajaran, nah kalian harus tahu itu hikmahnya. Hikmah beriman kepada kitab Allah itu apa saja? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengadakan evaluasi, yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi iman kepada kitab Allah. Nah, tugasnya yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Yang kedua, sebutkan nama-nama kitab Allah dan nama-nama penerimanya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan suhuf dan kitab. Mungkin sekian itu untuk evaluasi, silahkan dikirim ke guru PAI masing-masing ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.